Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santan saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya besok, hari Rabu, Kamis, sampai Jumat ya. Tetap 3 hari ke depan, kalau tanggalnya tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Tentunya masih di bulan Juni 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, fakta inilah yang terungkap ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya. Nah, setelah sudah Taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Libra, artinya Libra kan kita tarik energinya dan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Libra memasuki minggu kedua bulan Juni. Libra, asmara, kartu utama muncul petunjuk 9 pedang. Ada seseorang terbangun dari tidur, ini sampingnya ada simbolis 9 pedang. Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra tentang asmara, dimana memang saya merasakan perjalanan asmara kalian kelihatannya kurang baik-baik saja. Artinya banyak yang terkena masalah gitu loh. Ingat ya, ini tidak semuanya, tapi komunitas terbesar ini, sebagian besar lah. Ini asmaranya banyak yang bermasalah. Sampai terkadang pun selalu memikirkan dan mikir ya. Sampai tidur pun sulit. Nah gitu loh. Karena apa? Ya bisa dikatakan masalah asmara kalian ini betul-betul berat. Mungkin adanya pengkhianatan ya, adanya ketidakpercayaan. Kira-kira seperti itu ya. Apalagi dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ini memberikan sinyal bahwa banyak dari sahabat Libra ini yang sebenarnya ada kekecewaan, ada kesedihan, ya, amarah, luka batin, kepikiran di sini. Kenapa seperti itu? Ya mungkin seakan-akan asmara kalian ini ada yang memanfaatkan gitu loh. Ya, seakan-akan seperti itu. Nah, makanya di sini adanya kekecewaan, kesedihan yang harus ya kalian tanggung di sini. Itu loh sobat ya.
Cuman kan saya merasakan memang apa ya, mungkin asmara kalian ini bisa dikatakan kurang sinkron ya, dalam arti ini ada pihak ketiga gitu loh, yang mengganggu hubungan asmara sehingga mungkin adanya problem, adanya konflik, itulah penyebabnya, seperti itu ya. Oke, lanjut dulu. Di pekerjaan ataupun karir, Libra kartu utama muncul petunjuk 5 cup ya. 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Cup. Ada cup ya, ini dalamnya terisi air sampai tumpah-tumpah ini. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana di sini terkadang Libra ini sudah menyusun rencana tapi tiba-tiba gagal. Nah, gitu loh. Jadi apa yang kalian harapkan, apa yang sudah kalian bangun ya, apa yang sudah kalian pikirkan ini terkadang banyak gagalnya, belum sampai finish gagal. Nah, seperti itu. Entah kalian sadar atau tidak ya. Yang jelas di sini akhirnya apa? Akhirnya banyak kekecewaan, banyak kesedihan, banyak renungan di sini. Nah, gitu loh. Nah, mungkin kalian sendiri apa ya, kurang bisa memahami gitu loh sobat. Seakan-akan masalah itu tiba-tiba datang. Padahal di situ bukan kesalahan kalian, tapi ada pihak ketiga. Nah, gitu loh. Yang berusaha untuk membuat kacau. Cuman jangan khawatir ya Libra ya. Di sini kan masih ada 2 cup ya yang berdiri. Artinya sebetulnya sih roda keberuntungan itu masih berpihak sama kalian karena masih ada 2 cup yang berdiri. Ya tinggal sahabat Libra saja mau tetap semangat ya, atau tidak. Kan seperti itu. Makanya di sini jangan terlalu bersedih berlarut-larut, cepat bangkit, cepat perbaiki, maka di situ akan mendapatkan sebuah keberhasilan kembali. Apalagi kalian didukung sama kartu confirm yang bagus, ada pencapaian. Nah, gitu loh, ada keterwujudan. Bisa dikatakan yang semula sulit mengalami keterpurukan ini bisa saja akan ada sebuah hasil gitu loh. Asalkan kalian yaitu tadi jangan terlalu bersedih berlarut-larut, segera bangkit, perbaiki apa yang menjadi kesalahan, maka di minggu kedua ini tidak menutup kemungkinan banyak adanya keberhasilan, banyak adanya pencapaian target. Nah, seperti itu ya. Kita lihat dulu di keuangan atau rezeki. Libra kartu utama muncul petunjuk The World. Ada wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Moon. Ada matahari bulan bersamaan sama 2 serigala menjaga pintu masuk ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya tentang keuangan ataupun rezeki. Katanya di sini apa ya, sebetulnya kalian itu banyak keberuntungan loh ini Libra. Banyak keberuntungan ya, penuh hoki. Nah, gitu loh. Bukan hanya di keuangan saja sebetulnya, di berbagai faktor ini. Nah, gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena terkadang kalian itu terbantungkan semesta. Nah, cuman hanya saja mungkin kalian kurang bisa menyikapi. Padahal apa? Padahal ketika kalian terhantam masalah di sini, kalian ingin cepat merampungkan loh, ingin cepat menyelesaikan. Padahal keinginan kalian seperti itu ketika terhantam masalah. Nah, yang menjadi kesulitan apa? Ya mungkin sahabat Libra ini kurang bisa apa ya? Kurang bisa menyikapi tentang masalah itu sendiri. Maksud saya kurang bisa menyikapi itu seperti ini loh. Nah, ketika masalah yang menghantam kalian ini masih logika atau di luar logika. Nah, itu yang harus kalian cari. Kalau logika ya selesaikan logika, kalau unsurnya di luar logika selesaikan ya, ataupun lawan dengan sebuah energi. Bagaimana caranya? Ya tetap dibuka kembali auranya, nah, gitu loh. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk demun sobat. Nah, ini sudah jelas. Jadi apa yang menyebabkan kesalahan ya, sering adanya sebuah uh, ketidakberuntungan ataupun sering adanya sebuah kesialan-kesialan dalam hidup. Ini jelas loh, bukan alami tapi ada pihak ketiga yang menembakkan energi negatif, black magic, sehingga seringkali membuat berbagai faktor ini kacau. Makanya saya tadi mengatakan di sini, sebetulnya kalian penuh keberuntungan, penuh pertolongan, tapi ya itu tadi, kenapa kok masih apa terpuruk, kenapa kok masih dihantam di berbagai faktor? Ya mungkin karena kalian kurang bisa menyikapi sobat. Karena di sini jelas ada hubungannya sama energi negatif gitu loh.
energi black magic, energi tak kasat mata. Makanya salah satunya jalan ya harus di netral, harus dibuka kembali auranya. Nah, itu baru sasarannya tepat. Nanti semuanya juga akan ikut membaik. Seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua, ya, di sini asmara Libra, fakta yang terungkap ini waspada. Komunitas terbesar Libra kelihatannya dirugikan ya secara asmara. Nah, dalam arti ini mungkin masih banyak yang menanggung beban. Karena apa ya belum terselesaikan. Gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena cukup kuat sobat. Tembakan energi black magicnya ini cukup kuat. Nah, gitu loh. Sehingga berpengaruh itu. Apa yang kalian usahakan, apa yang sedang kalian pikirkan ini banyak gagalnya. Ya karena bukan logika. Ini unsurnya di luar logika sobat. Kalau kalian menyelesaikan secara pemikiran, secara logika, ya tidak nyambung. Makanya terindikasi memasuki minggu kedua ini waspada ya. Katanya yang terkena masalah belum bisa selesai. Nah, gitu loh. Dan juga waspada ketika kalian mungkin kemarin ya, masih baik-baik saja memasuki minggu kedua di sini warning ini bisa saja akan terhantam sebuah konflik. Karena apa ya itu tadi adanya sebuah dinding penghalang, aura kalian tertutup maka kenegatifan itu yang akan hadir gitu loh. Bukan kepositifan. Ya, seperti itu ya. Oke, kalau faktor pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi cara penerawan memasuki minggu kedua bulan Juni, fakta yang terungkap di sini 50-50 ya Libra ya. Bisa saja akan ada keberuntungan-keberuntungan tanpa kalian sadari. Nah, yang 50% lagi bisa saja di sini masih stuck. Artinya kalian masih kesulitan untuk menemukan kestabilan, untuk menemukan kelancaran. Ini kesulitan di faktor pekerjaan atau karir karena memang auranya tertutup seperti. Lanjut ya. Kalau di keuangan ataupun di rezekian ini pun sama. 50-50 ini Libra. Lebih-lebih kalian harus bisa mengontrol secara keuangan ya, jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Karena jelas di sini ya, kenapa banyak hambatan, kenapa banyak sendatan, kenapa banyak rintangan yang menghambat di keuangan atau rezeki. Ya jelas lagi-lagi memang ada ketertutupan aura, apalagi dikonfirmasi muncul kartu demun. Secara energi seperti itu, secara terawangan memang adanya sebuah penghalang dari kiriman energi negatif dari orang toksik, orang iri sama kalian. Seperti itu ya. Saran saya harus di netral, dibuka kembali auranya sobat. Gitu loh. Biar langkah ke depannya itu lebih tertata. Kalau kalian biarkan seperti ini ya selamanya kalian akan diikuti kesialan-kesialan terus. Gitu loh. Keterpurukan-keterpurukan terus itu akan mengikuti kalian. Nanti kalian sendiri yang akan bisa merasakan bagaimana sih tertutup aura dan tidak. Nah, ketika auranya ini sudah terbuka, nah, kebaikan-kebaikan, kelancaran-kelancaran itu yang akan kalian rasakan. Ya, seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, atau ini energinya siapa yang ketarik Mas, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang tepat, yang akurat ya silakan konsul secara pribadi. Lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, di situ tugas saya membantu menghancurkan dinding penghalang sehingga aura kalian bisa terpancar kembali. Ya, maka energi positif yang berada di dalam diri kita bisa menarik keberkahan dari semesta. Keberkahan itu kan bermacam-macam, bisa rezeki, bisa kebaikan, kepositifan apapun itu. Karena sudah tidak ada lagi dinding penghalang sobat. Nah, seperti itu ya. Oke, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, ya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Nah, bagaimana caranya? Ya tetap ada 3 poin. Kalau nasib kita ingin berubah, 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa.
2 ikhtiarkan sobat, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri yang berjuang keras untuk mengubahnya. Nah, di situ letak kuncinya ketika nasib kita ingin ada perubahan jauh yang lebih baik. Seperti itu ya. Jadi inti ataupun kesimpulan dari semua informasi ataupun berita yang sudah saya sampaikan, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Libra, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya dan Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.